Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan kafir. Dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan ada seorang ulama besar bernama Syekh Barseso. Selama 220 tahun, Barseso beribadah tanpa pernah bermaksiat sekalipun. Bukan hanya itu, di kalangan masyarakat, ia sangat dikenal karena memiliki ribuan santri. Tercatat, ada 60.000 santri yang belajar dan mengabdi kepadanya. Di antara santri-santrinya, bahkan ada yang bisa terbang di udara dan berjalan di atas air. Semua itu berkat ketekunan Barseso dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Popularitas Barseso bukan hanya dalam kalangan masyarakat bumi saja, bahkan kalangan masyarakat langit, para malaikat tertegun melihat kenyataan ibadah yang dilakukannya. Mengetahui hal itu, iblis merasa terpancing, ingin melihat seberapa kuat keimanan Barseso. Kemudian, iblis mengumpulkan semua setan terkuat untuk dipilih siapa yang ditugaskan untuk mengganggu ibadah Barseso. Sehingga, dipilihlah setan putih untuk mengganggu Barseso dan merusak rekor ibadahnya selama ini. Suatu ketika, setan menyamar sebagai manusia ahli ibadah. Dia memanggil Barseso dan mengatakan bahwa ia adalah ahli ibadah dan ingin membantu Barseso untuk beribadah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mereka beribadah bersama selama 3 hari di suatu tempat yang sepi. Selama 3 hari itu, Barseso melihat bahwa orang yang bersamanya beribadah jauh lebih baik darinya. Dia tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur selama 3 hari itu. Hanya khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barseso kemudian bertanya, "Bagaimana Anda bisa beribadah sampai seperti itu? Tidak makan, minum, bahkan tidur selama 3 hari. Saya, selama 220 tahun beribadah, tidak mampu meninggalkan makan dan minum." Setan menjawab, "Aku merasa dosaku kepada Allah sudah terlalu banyak, hingga tidak ada hasrat untukku makan ataupun minum, karena rasa sesalku atas dosa-dosaku. Bagaimana agar aku bisa mempunyai perasaan seperti itu?" tanya Barseso. Setan berkata, "Mulailah kamu dengan bermaksiat kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya, sebab Dia Maha Pengasih. Nanti kau akan merasakan kelezatan beribadah." Akhirnya Barseso berjalan keluar kampungnya menuju sebuah hutan yang sepi untuk mencari sesuatu yang bisa ia kerjakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat ada sebuah gubuk kecil yang menjual homer atau minuman keras. Ia berpikir bahwa homer adalah maksiat yang ringan. Ia takut untuk melakukan maksiat yang besar kepada Allah. Jadi, ia memutuskan untuk minum homer saja, karena melihat dari segi derajat maksiat tersebut. Setelah ia minum dan sudah terpengaruh oleh minuman keras, ternyata penjual homer itu adalah seorang wanita cantik. Pengaruh minuman keras membuatnya tidak bisa berpikir jernih dan menahan syahwatnya. Akhirnya, ia melampiaskan nafsunya tersebut kepada wanita penjual homer. Tak disangka, wanita itu seorang yang bersuami. Sang suami datang dan melihat kejadian yang Barseso lakukan. Ia menghajar Barseso sampai babak belur dan sekarat. Setan datang dan menyamar menjadi seorang warga, membawa Barseso kepada hakim untuk diadili. Padahal, setanlah yang menyuruh Barseso untuk melakukan maksiat tersebut.
hakim menvonis Barseso dengan beberapa cambukan karena telah meminum khamr dan berzina. Selain itu, ia disalib karena pelanggaran yang ia perbuat. Tatkala disalib, setan kembali datang dan menyamar sebagai manusia, seraya menawarkan bantuan kepada Barseso yang sudah sekarat. Ia mengatakan akan menurunkan Barseso dari belenggu salib, asal Barseso mau bersujud kepadanya. Kau hanya perlu menunduk sebagai isyarat bahwa telah bersujud kepadaku. Akhirnya Barseso menunduk, dan seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya hingga Barseso mati sebagai penyembah setan. Na'udzubillah min dzalik. Beginilah kisah ahli ibadah yang meninggal sebagai seorang kafir. Jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun maksiat, karena bisa saja dari maksiat yang kecil itu turun bala dan hukuman yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami, semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.